Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini adalah pertemuan ke-7 pada mata kuliah Sistem Operasi. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai proses pada sistem operasi. Proses sendiri merupakan sebuah program yang sedang dieksekusi dan proses merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan merupakan unit terkecil yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Ini merupakan pengertian dari proses secara umum. Untuk pada SO sendiri atau sistem operasi modern sendiri membedakan antara proses dan thread. Untuk proses merupakan unit pemilikan sumber daya, sedangkan thread merupakan unit penjadwalannya. Sistem operasi mengelola semua proses yang ada pada sistem dan mengalokasikan sumber daya ke proses-proses sesuai kebijakan untuk memenuhi sasaran dari suatu sistem tersebut. Ada beberapa istilah pada sebuah proses, yaitu yang pertama ada multiprogramming. Multiprogramming sendiri merupakan banyak proses pada satu waktu ya di sini. Akan tetapi pada multitasking ini, kebanyakan user itu memandang terdapat banyak proses yang dijalankan secara bersamaan pada satu saat tertentu. Ada beberapa proses juga yang dijalankan pada multitasking, yaitu saling tidak bergantung artinya independen, karena proses ini dilakukan secara terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Kemudian yaitu yang kedua, satu program pada saat tertentu atau one program at any instant. Yaitu artinya apa di sini? Pada satu saat sesungguhnya hanya satu proses yang dilayani pemroses menggunakan interleave atau saling melanjutkan, bukan overlap di antara program-program yang ada. Untuk yang kedua ada multiprocessing, di mana manajemen banyak proses di komputer multiprosesor atau banyak pemroses di dalamnya. Kemudian yang ketiga ada distribute processing atau computing, yaitu manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar. Contohnya di sini adalah cara gampangnya itu seperti sistem penjualan. Sistem penjualan kan biasanya banyak kasir ya, kasir A, B, ataupun C. Akan tetapi meskipun itu banyak komputer atau terlebih dari satu komputer itu, database yang digunakan itu hanya satu. Jadi ini yang termasuk dengan distribute processing atau computing. Untuk kebutuhan utama pengendalian proses, yang pertama ada interleave. Interleave sendiri yaitu SO atau sistem operasi harus melakukan interleave eksekusi proses-proses untuk memaksimumkan penggunaan proses sambil memberi waktu tanggap yang memadai. Kemudian yang kedua
mengikuti kebijakan tertentu. Artinya apa? SO harus mengalokasikan sumber daya ke proses, mengikuti kebijakan yang ditentukan sambil menghindari suatu deadlock. Deadlock itu seperti nge-lag ya. Biasanya harus, kalau sudah nge-lag ataupun deadlock, biasanya harus di restart dulu. Kemudian yang ketiga adalah mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses tersebut. Terdapat 3 step dasar pada sebuah proses, yaitu yang ada running, ready, dan block. Running sendiri yaitu memproses, sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut. Kemudian untuk ready artinya adalah proses tersebut siap untuk dieksekusi, tetapi pemproses tidak mengeksekusi program ini. Kemudian yang ketiga ada block. Block ini merupakan proses menunggu kejadian tertentu selesai. Contohnya yaitu menunggu selesainya operasi I/O device. Ini merupakan gambaran dari state proses 3 state. Ini merupakan gambaran dari state proses dengan 3 state. Yang pertama ada ini ya. Proses yang baru diciptakan mempunyai state ready. Yang pertama ini state ready. Kemudian dengan proses dengan state running ini menjadi block. Itu karena apa? Karena sumber dayanya belum tersedia sehingga meminta layanan I/O device-nya dan terjadi proses menunggu atau event wait ini. Kemudian untuk proses dengan state running ini akan ready karena penjadwalan memutuskan pemproses melakukan proses lain karena jatah waktu untuk proses itu telah habis sehingga akan menyebabkan timeout ini. Jadi membutuhkan waktu untuk dia masuk ke ready. Selanjutnya yaitu proses block ini menjadi ready pada saat apa? Pada saat sumber daya yang dipindah telah ada atau layanan I/O device itu telah selesai sehingga ini namanya adalah event occurs. Jadi kalau untuk running menjadi block karena sumber dayanya belum tersedia, dan dari block ini menjadi ready karena sumber dayanya sudah tersedia. Untuk proses ready menjadi running karena penjadwal memutus penggunaan pemproses untuk proses saat itu. Jadi ini langsung diproses. Jadi kalau ini running ke sini belum ada sumber dayanya. Kalau block ke ready berarti sudah ada sumber dayanya. Jadi hasil akhirnya harus di running semua ini ya, harus ke decompression ini. Untuk state proses dengan 5 step ini ada 2 tambahan. Kalau untuk yang tadi ada 3 step tadi ada running. Yang pertama tadi ada running ya. Ready, kemudian running, kemudian block. Ini tadi adalah yang 3 proses dengan 3 state. Kalau yang untuk ini adalah yang lengkapnya, itu merupakan proses dengan 5 state dengan tambahan yaitu suspend ready dan suspend block. Yang di dalam ready ini ada suspend ready ini. Artinya apa di sini?
Ini artinya sudah ready tetapi tidak diaktifkan ya. Kemudian ada suspend block, yang di block ini ada suspend block. Ini bisa menjadi ready, tetapi di dalam blok ini antriannya juga banyak. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu mengenai proses pada sistem operasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.